Halo geng, balik lagi bareng saya Bang Gecek di channel Nonton Film Dong. Tempat paling aman buat nonton film sambil rebahan, bikin lupa cicilan dan pura-pura hidup baik-baik saja. Di video kali ini kita bakal bahas film yang ceritanya nggak kaleng-kaleng, jadi jangan kemana-mana, ambil cemilan dan gas nonton yuk. Subscribe ya teman-teman. Ya, kisah dimulai pada tahun 1959 di sebuah sekolah dasar yang baru berdiri. Seorang guru, kita sebut saja ibu guru, menjelaskan sesuatu yang terdengar biasa. Sebuah kapsul waktu tabung baja dikubur di dalam tanah. Bukan buat harta karun, kapsul ini akan dibuat 50 tahun kemudian. Para murid diminta menggambar masa depan untuk cucu cicit mereka. Tak ada yang menyangka gambar polos anak-anak ini akan berubah jadi mimpi buruk. Dari sekian banyak murid yang menggambar fantasi dan masa depan indah, ada satu murid bernama Lucinda, bukan Luna, jangan salah. Ia tidak menggambar apapun, hanya angka-angka acak tidak beraturan. Waktu pun habis, ibu guru langsung mengambil kertas itu. Lucinda belum selesai dan seharusnya memang begitu. Tepat di acara peresmian sekolah, mereka mengubur kapsul waktu itu, masuk ke dalam tanah dalam dan rapat. Rencananya akan dibuka 50 tahun lagi sebagai kenang-kenangan agar anak cucu tahu sedikit sejarah cindera mata dari masa lalu. Selesai acara, Lucinda, anak pendiam itu, tiba-tiba menghilang. Pencarian dilakukan, hasilnya nihil. Hingga akhirnya ibu guru menemukan Lucinda bersembunyi di gudang sendirian. Pintu kayu penuh angka-angka seperti baru saja ditulis. Lucinda mengaku ada bisikan di kepalanya yang menyuruhnya menulis semua itu. Maka jelas sudah, angka-angka itu bukan sembarang angka. Ada maksud di baliknya, masalahnya satu, tidak ada yang tahu apa artinya. 50 tahun kemudian, cerita berfokus pada seorang single parent bernama John, seorang profesor ahli astrofisika yang hidup berdua bersama putranya, Caleb. Sejak ditinggal oleh istrinya 2 tahun lalu, bayangan tentang mendiang istrinya masih belum hilang dari pikiran mereka berdua. Keesokannya, John terlihat sedang mengajar di kampus, menjelaskan tentang alam semesta yang menurutnya terbentuk secara kebetulan. Ia percaya bahwa alam semesta muncul dari proses acak, hasil dari kegagalan berkali-kali, hingga akhirnya tercipta kehidupan, tata surya, dan planet-planet yang kita kenal saat ini. Selesai mengajar, John pergi ke sekolah Caleb putranya untuk menghadiri acara perayaan 50 tahun berdirinya sekolah dasar tersebut. Ibu guru yang kita lihat di awal cerita kini telah menua, namun masih cukup kuat untuk sekedar menggunting pita peresmian. Ya, sesuai aturan, mereka meninggalkan kapsul waktu yang berisi gambar-gambar buatan para murid 50 tahun lalu. Dari sekian banyak gambar yang dibagikan kepada para siswa, Caleb secara kebetulan mendapat kertas berisi angka-angka yang dibuat oleh Lucinda. Pada saat yang sama, ia melihat penampakan sosok pria berbaju hitam misterius yang seolah berbisik langsung ke dalam pikirannya. Di rumah, John baru menyadari bahwa Caleb membawa pulang kertas tersebut, padahal itu adalah milik sekolah. Karena itu, John menasihati Caleb agar tidak terbiasa membawa sesuatu yang bukan miliknya. Saat Caleb sudah tertidur di kamarnya, John terlihat minum bir sambil menonton video di televisi. Karena terlalu fokus, ia tak sengaja menumpahkan minumannya, lalu segera pergi ke dapur untuk mengambil tisu. John meletakkan gelasnya tepat di atas kertas berisi angka-angka itu. Saat itulah ia menyadari bahwa angka tersebut bukan angka acak, melainkan susunan tanggal, bulan, dan tahun dari berbagai peristiwa besar. Salah satunya merujuk pada tragedi 9/11 yang menghancurkan gedung kembar beberapa tahun lalu. Penasaran, John menulis semua angka di kertas itu ke papan tulis. Ia mulai mengecek satu persatu susunannya. Benar saja, seluruh angka tersebut adalah tanggal, bulan, dan tahun tersusun berurutan, menunjukkan berbagai tragedi dan bencana yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi.
Keesokannya, John langsung menemui temannya, kita sebut saja Samsul, sahabat sekaligus sama ilmuwan. John mencoba meyakinkan Samsul bahwa angka-angka itu adalah ramalan kejadian yang sudah dan belum terjadi. Jika itu benar, maka mereka memiliki kesempatan untuk mencegah tragedi atau musibah yang akan datang. Alih-alih langsung percaya, Samsul menganggap kertas itu hanyalah ulah orang iseng yang ingin melakukan prank. Terlebih lagi, ada beberapa angka yang tidak dilingkari dan tidak cocok dengan kejadian apapun di dunia. Namun John tetap yakin karena ia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat kapsul itu diangkat dari dalam tanah setelah terkubur selama 50 tahun. Karena Samsul tetap tidak percaya, John pun menemui ibu guru untuk mencari tahu lebih banyak tentang kertas itu. Meski 50 tahun telah berlalu, sang ibu tak pernah melupakan satu murid aneh bernama Lucinda. Hal yang paling ia ingat adalah saat Lucinda bersembunyi di gudang dan menuliskan beberapa angka yang katanya merupakan lanjutan dari angka-angka yang belum sempat ia selesaikan di kertas tersebut. Saat John bertanya di mana Lucinda sekarang, ibu guru menjawab bahwa ia telah meninggal dunia. Dengan begitu, tak ada lagi peluang bagi John untuk membuktikan kebenaran dari semua ramalan tersebut. Karena masih penasaran, John menghubungi pihak sekolah untuk menanyakan dua penjaga yang mengangkat kapsul waktu tersebut, guna memastikan apakah dugaan Samsul tentang prank itu benar. Tepat saat John masih menelpon, Caleb yang berada di luar seolah mendengar bisikan seorang pria misterius muncul dengan mobilnya dan menyerahkan sebuah batu hitam yang tak diketahui maksudnya. Saat John masih mencari tahu tentang Lucinda, ia tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan adiknya, kita sebut saja Yuli. Yuli menyampaikan pesan dari orang tua mereka agar John datang berkunjung. Sejak kepergian mendiang istrinya, John memang jarang menemui keluarga, bahkan orang tuanya sendiri, dan lebih sering menghabiskan waktu sendirian sepulang kerja sambil minum tuak di dalam kamarnya. Yang tidak tahu tuak adalah minuman Homer yang khas dari suku Sasak Lombok. John. Singkat cerita, malam pun tiba. John kembali pada kebiasaannya, minum tuak sambil menonton televisi. Ia mencari berita bencana atau tragedi yang sesuai dengan ramalan angka-angka itu. Namun setelah berjam-jam mengganti saluran, tak satu pun peristiwa yang cocok dengan susunan angka di kertas tersebut. Keesokan siangnya, saat hujan turun, John bangun sangat terlambat akibat kebiasaannya minum tuak semalaman. Caleb yang seharusnya sudah dijemput 1 jam sebelumnya terpaksa menunggu sementara John baru berangkat di tengah kondisi lalu lintas yang macet parah. Saat itulah John tak sengaja melihat angka koordinat pada peta di mobilnya. Angka tersebut ternyata cocok dengan angka yang sebelumnya tidak ia lingkari. Dari sana terungkap bahwa angka-angka yang dianggap tak bermakna sebenarnya menunjukkan lokasi terjadinya bencana. Dan lokasi itu adalah tempat John berada saat ini. Dan benar saja, sebuah pesawat jatuh tepat di lokasi tersebut. Peristiwa itu membuat John semakin yakin bahwa ramalan yang tertulis di kertas itu adalah nyata. John pun pulang ke rumah bersama Yuli, adiknya yang sudah menjemput Caleb di sekolah. Sepanjang perjalanan, John masih melamun dan bengong, benar-benar shock atas kejadian yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian, Samsul datang setelah melihat berita pesawat jatuh yang baru saja terjadi. Dan ternyata cocok dengan angka-angka yang sebelumnya diberikan John. Samsul juga berhasil memecahkan angka yang tidak dilingkari, bahwa kertas itu bukan hanya menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun, tetapi juga lokasi kejadian, serta jumlah korban yang tewas dalam setiap insiden.